Mulia ya cita-citanya menjadi pendeta. Tidak pernah terpikir untuk menjadi pendeta waktu kecil. Oliver terinspirasi mau jadi pemain bola itu karena ada tokoh sosok yang disenangin atau Iya, ada idolanya ya? Siapakah idolanya Oliver? Messi. Lionel Messi, luar biasa. Ebi tuh kenapa pengen tiba-tiba jadi arsitek tuh kenapa? Karena inspirasi dari papa. Selamat datang di Podcast Anak. Wah, nggak kerasa ya podcast anak udah masuk episode 18 loh Kak. Iya, udah banyak banget tema yang kita bahas sama adik-adik kita nih. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan aku Kak Bella. Aku Oci. Nah, di sini ada talent-talent kita yang kece-kece. Kita kenalan dulu ya sama talent-talent kita ya. Mulai dari sini boleh kenalan. Halo, nama aku Ebi. Aku dari kelas 5. Halo Ebi, thank you buat join ya. Selanjutnya. Halo, nama saya Oliver, saya kelas 5. Oke, hai Oli. Ya, bersama-sama kita ada Ebi dan Oliver. Nah, Kak Oci, tema kita di episode 18 ini tentang apa sih, Kak? Tentang Little Christ in Me, Kak. Little Christ in Me. Apa ya Little Christ in Me ya? Kalian tahu nggak, Ebi sama Oliver tahu nggak Little Christ in Me artinya apa sih? Belum tahu. Belum tahu. Ebi? Belum. Tapi kayak kalau ditranslate artinya apa tuh? Little Christ in Me. Yesus kecil di dalam diri. Iya, apa ya artinya ya? Mungkin nih ya Kak ya, kalau misalnya dari penjelasannya, Tuhan Yesus itu kan adalah karya terbesar ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu adalah pekerjaan terbesar dan juga janji Allah yang ditepati untuk kita. Janji yang setia sampai akhir memang ditepati untuk kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita percaya Tuhan Yesus itu ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah dan menjadi berkat buat semua orang. Oh iya Kak, benar juga sih, setuju. Gimana menurut Oli sama Ebi? Iya. Kalian udah ngerasa ada Tuhan Yesus di dalam diri kalian nggak sih? Udah. Udah. Kalian udah ngerasa melakukan hal-hal yang jadi berkat buat orang, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan buat orang lain? Kayaknya belum. Kayaknya belum. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang pekerjaan Tuhan yang besar dan karya keselamatan Tuhan yang besar itu, kita juga sebenarnya di dunia ini punya pekerjaan juga loh di dalam dunia ini, di dalam dunia kehidupan sehari-hari, buat jadi berkat buat banyak orang. Salah satunya adalah lewat profesi-profesi. Nah, waktu kecil tuh kayak sering ditanyain gitu nggak sih, kayak kamu tuh cita-citanya apa sih? Gitu pernah nggak sih ditanyain? Iya. Pernah ya, Ebi pernah ya, Oliver. Kak Oci pernah nggak sih? Kak Oci dulu cita-citanya apa? Aku pernah Kak, jadi kalau di sekolah nih waktu kelas 4 SD. Kamu cita-citanya apa? Tebak. Dokter. Gitu. Itu kayaknya dokter tuh kayak cita-cita sejuta anak kecil gitu loh pada waktu masih usia kecil tau sih. Kalau nggak dokter, pendeta. Iya, oh iya. Mulia ya cita-citanya menjadi pendeta. Tidak pernah terpikir untuk menjadi pendeta waktu kecil. Waktu itu aku juga kecilnya cita-cita jadi dokter. Kalian pernah nggak berpikir buat cita-cita jadi dokter? Belum. Belum? Oh, pernah nggak? Enggak. Nggak pernah sama sekali. Aku dulu cita-cita jadi dokter. Kak, cita-cita apa sih Kak? Cita-cita tuh, menurut kalian apa? Coba Ebi, menurut Ebi cita-cita tuh apa? Impian. Impian. Selain itu apa lagi? Impian ya, impian yang pengen tujuan yang pengen diraih. Kalau menurut Oliver apa? Apa ya? Belum tahu sih. Belum tahu. Nah, tapi nih Kak, lucunya ya, aku mau tanya, Kak Oci sekarang apakah sudah menjadi dokter? Belum. Belum atau tidak nih Kak? Tidak menjadi dokter. Tidak menjadi dokter. Iya, tapi aku jadi apoteker yang Jadi membantu apoteker. orang agak, juga. agak ini ya. Iya, Oke. sama-sama kesehatan. Sama-sama kesehatan ya. Oke, sekarang kita coba tanya adik-adik kita nih. Tuh. Ebi sama Oliver. Cita-citanya apa sih? Coba dimulai dari Oli dulu deh. Cita-citanya Oli apa sih? Jadi pemain bola. Pemain bola, Kak. Oliver mau jadi pemain bola itu baru-barunya atau udah lama? Udah lama. Udah lama. Oliver terinspirasi mau jadi pemain bola itu
karena ada tokoh sosok yang disenangin atau Iya, ada idolanya ya? Siapakah idolanya Oliver? Messi. Lionel Messi, luar biasa. Pantes agak-agak mirip ya. Karena udah terbiasa terpapar Messi nih. Jadi kayaknya Aura udah mulai Messi. aura-aura Messi kelihatan. Sekarang coba Ebi Kak Bella tanya Hmm. cita-citanya. Ebi cita-citanya apa? Tadi kan nggak pernah kepikiran jadi dokter. Oke, Ebi cita-citanya kepikirannya jadi apa? Mau jadi arsitek. Arsitek Kak. Oh luar biasa nih dua talent kita hari ini loh. Saya punya banyak teman-teman arsitek Oh ya? dan seluar biasa itu. Oh, wow. Sebentar. Ebi tuh kenapa pengen tiba-tiba jadi arsitek tuh kenapa? Karena inspirasi dari papa. Yang satu inspirasi dari pemain bola internasional, yang satu terinspirasi dari ayah sendiri. Papa emang arsitek ya? Iya. Oh, oke. Kamu tahu arsitek tuh kerjanya ngapain? Mereka bisa gambar rumah Mm-mm. dan mereka bisa arrange ke tukang. Oh, gambar rumah, arrange ke tukang. Oh, kalau misalnya ada proyek gitu yang ngasih arahan, ini gambarnya gini, jadi harus dibangunnya kayak gini gitu ya. Oke. Papamu tahu kamu pengen jadi arsitek? Kayaknya tahu. Kayaknya tahu. Oh, kamu pernah ngomong nggak sama papa? Kayaknya aku pengen jadi arsitek deh gitu, pernah nggak? Nggak langsung tapi kayaknya papa pernah dengar. Oh gitu. Dengar dari siapa? Kamu cerita ke siapa, Lagi mama? kayaknya lagi ngobrol sama opung. Oh, kamu sharingnya ke opung, Iya. ceritanya ke opung. Oh gitu. Oke, oke, oke. Terus setelah papa tahu kamu ada kepengenan jadi arsitek, papa ada ngomong sesuatu nggak ke kamu? Papa cerita pembelajaran papa pas lagi kuliah. Mm-mm. Jadi kalau pas kuliah arsitek itu harus dikasih PR bikin garis-garis di kotak yang besar Mm-mm. yang lurus tanpa penggaris. Terus kotaknya banyak. Kan dulu Iya, Kak, terus aku ngebayangin caranya- dulu ya. Bentar. Tolong ya, Kak, PR-nya bayangin bikin dulu. garis kotak-kotak banyak tapi nggak pakai penggaris. Iya. Pakai jari mungkin Kak. Tapi nggak nyampe ya. Gimana caranya? Terus papa cerita nggak? Waktu itu papa berhasil nggak menyelesaikan tugasnya dengan baik? Kayaknya berhasil, tapi papa harus begadang. Waduh. Oh, begadang, Kak. Begadang ya? Susah banget ya. Tapi kamu tahu jadi arsitek sesusah itu? Iya. Tahu. Tapi kamu tetap pengen jadi arsitek. Iya. Kenapa? Karena aku mau mencoba. Mau coba. Oke. Terus setelah dengar tugas papa yang bikin garis tanpa penggaris itu, Masih tetap loh Kak. masih tetap mau ya? Iya. Apa kamu udah mulai latihan dari sekarang kayak, Iya. wah udah dikasih nih sama papa gitu kan? Jadi mulai latihan dari sekarang. Iya. Oh ya Oke. serius? Wah. Jadi luar nanti biasa. kuliah Kak, udah. Ebi, hari ini tugas kita membuat garis di kertas yang besar tanpa penggaris. Ebi. Ini mah udah dari berapa belas tahun yang lalu udah dikasih tahu. Udah biasa lah, udah merem. Tapi kamu maksudnya bisa gambar, ada ketertarikan kan kalau arsitek kan mesti gambar-gambar terus kan? Iya. Kamu suka gambar? Iya. Oke. Kamu suka gambar apa? Gambar rumah? Apa gambar apa? Nah, biasanya aku suka doodle. Doodle lucu loh, itu yang kayak karakter-karakter gitu kan? Iya. Oh oke. Sejak kapan kamu mulai tertarik gambar? Udah lama. Udah lama? Dari kecil? Sejak TK. Oh dari TK udah tertarik gambar. Tapi mulai gambar doodle tuh sejak kelas berapa? Kelas 5. Kelas Akhir-akhir kelas 4. akhir kelas 4. Berarti setahun terakhir lah ya. Setahun terakhir mulai ini gambar-gambar gitu ya. Biasanya kamu media gambarnya apa? Aku sebenarnya waktu itu suka gambar pakai iPad gitu digital, tapi kata mama sama papa di kertas aja biar aku bisa simpen, terus biar aku bisa latihan gambar di kertas juga. Karena nanti pas kuliah arsitek juga gambarnya mesti di kertas ya, Iya. bukan yang digital gitu ya. Oke. Nah kalau tadi kan Evi tuh udah sharing tuh, kayaknya kesulitan jadi arsitek tuh tugas-tugasnya sampai begadang, terus bikin
garis nggak pakai itu susah loh, aku nggak kebayang tuh sampai sekarang gimana sih, maksudnya itu susah lah pokoknya ya. Nah, kalau misalnya jadi pemain bola Persiapannya apa ya gitu ya. Sekarang kalau Ebi kan udah mulai latihan tuh yang menggaris tanpa penggaris. Kalau Oliver nih sekarang mau cita-citanya jadi pemain bola, sekarang udah apa nih yang disiapin dari sekarang sama Oliver? Apakah mungkin udah mulai emang di sekolah ikut ekskul sepak bola atau apa? Pas aku suka bola. Oh, dia suka bola. Lalu kamu ada ikut ekskul atau kegiatan Atau lain yang klub? berhubungan dengan Mana? Aku ikut klub. ikut klub Kak? Sedari dini udah ikut klub. Terus klub itu dari kelas berapa ikut klubnya? dari kelas berapa? Kelas 3. 3, kamu sekarang kelas 2 tahun berarti ya? Udah lama ya. Terus kamu di klub tuh posisinya apa? Ini bola kan berarti 11 orang yang lengkap ya? Iya. Posisinya apa? Striker. Widih, striker luar biasa. Lincah dong ya. Lincah ya, agresif kamu ya, luar biasa. Langsung ngejudge agresif. Oke. Kamu striker, kamu jadi striker tuh emang kepengenan kamu atau diarahin sama coach apa gimana? Kepengenan aku. Oke, boleh tahu kenapa kamu suka jadi striker? Saya bisa cetak gol. Berapa gol dalam satu pertandingan kamu bisa berapa gol kamu cetak? 4. Widih. Kalau dia kemarin kira-kira ikut U17 bisa kayak sepatu menyumbangkan emas gol juga nggak ya? betul kayak sepatu emas sih. Ini kalau terus di maintain sampai gede kayaknya bisa Piala Dunia beneran. Oh ya beneran Betul. Messi Betul. berikutnya. Penerus Messi kayaknya sih Iya. gitu. Kita tunggu ya 20 tahun lagi. Oke, gitu. Oke. Jadi emang kamu seneng jadi striker gitu ya? Susah nggak sih jadi striker? Lumayan. Lumayan. Susahnya apa? Kalau kamu dapat bola, shooting arahinnya ke gawang kan, tapi sering-sering suka keluar. Oh, bagaimana caranya kita ngarahin bola itu fokus biar bisa masuk ke gawang, Kak? Oke. Jadi kayak berapa trials, misalnya 10 trials nggak 10-10-nya gol lah ya. Bisa kayak cuman berapa yang gol kayak gitu ya. Ada latihannya nggak sih biar kamu shootnya on target? Ada. Latihannya gimana? Jadi kan nanti di passing, Nas tuh shooting. Nas tuh masuk. Kalau nggak masuk nggak dapat poin. Bisa nggak ikut pertandingan. Oh, sampai ada gitunya ya? Berarti udah dari kecil disiplin gitu ya, Kak? Udah ada targetnya, kalau kamu bagus, ada poinnya, kamu bisa ikut pertandingan. Itu juga yang memotivasi Oliver, Kak, untuk setiap harinya lebih baik lagi. Keras ya latihanmu ya. Masih SD sudah ada, maksudnya ya tadi dibilang ada disiplinnya, ada konsekuensinya juga. Kalau kamu nggak mencapai itu kamu nggak boleh ikut pertandingan. Pernah nggak ikut pertandingan karena Enggak. latihannya nggak selalu ikut pertandingan? Luar biasa. Komitmennya keren, Kak. Komitmennya keren. Kamu seminggu berapa kali kalau olahraga? 1. 1 kali seminggu. Setiap hari apa? Setiap hari Kamis. Jam 4 sampai jam 6. 2 jam. Oh, sore ya, berarti nggak sampai malam banget ya? Enggak. Masih ada waktu istirahat Iya. lah ya. Oke. Kamu pernah memforsir kayak bener-bener effort banget gitu nggak sih buat latihan? Lumayan. Oke. Pernah sampai sakit nggak sih? Pernah. Oke, itu kapan tuh kejadiannya? Waktu di Bogor itu. Di Bogor. Aku didorong, jatuh. Diangkat. Nah, itu dikasih SS gitu lah. Oh, ini cedera waktu lagi pertandingan ya? Iya kan? Bagian mananya yang cedera? Badannya. Sebelah mana? Maksudnya kan pas Sini. biru atau jangan sampai dislokasi ya, maksudnya biru aja ya. Oke, tapi biru aja udah sakit loh. Iya, terus itu berapa lama Oliver baru bisa sembuh? 2 hari. 2 hari. Oke. Terus nggak kapok, tetap main lagi? Tetap main. Nggak main, ditukar aku. Jadi setelah sembuh baru kamu ikut kembali. Jadi untuk sementara kamu di bench dulu ya, maksudnya buat cadangan dulu sampai benar-benar recovered baru lanjut main lagi ya. Oke. Kira-kira kalian maksudnya sejauh mana kalian pengen banget untuk mencapai cita-cita kalian?
pengen aja, pengen banget banget banget, atau ya nggak tahu sih kalian nanti. Belum tahu. Belum tahu. Kalau Ebi Pengen. Pengen. Iyalah udah latihan ya sekarang gambar-gambar. Nah ini nih kak, kita punya kakak Oliver sama Ebi, kita punya beberapa gambar pekerjaan Oh. dari orang-orang yang profesi-profesi yang ada di sekitar kita nih kayak gitu. Nah kita coba tanya nih Oliver sama Ebi, kira-kira tahu nggak sih ini Pekerjaan apa ini? pekerjaan apa, profesinya apa gitu ya. Kita lihat yang satu ini. Nah, nih gambarnya sudah muncul, kira-kira pekerjaannya apa? Apa profesinya? Ebi? Dia security. Tukang jalan. Security. Tukang Tukang jalan? jalan. Oliver? Security. Security. Dan jawabannya adalah tukang parkir. Karena Bisa ada dilihat? stop di situ ya, Kak. Stopnya tahu nggak fungsinya apa? Jadi kan tukang parkir, kalau kamu misalnya parkir kan, kamu keluar nih, kamu keluar ada jalan raya gede, banyak mobil lewat kan, nah Iya. mobil lewatnya tuh di stop pakai itu. Terus itu lihat nggak ada jaket-jaket kuning, itu tuh kalau kena lampu bersinar, jadi dia nggak ditabrak, sehingga kalau dia berdiri mobil akan stop. Itu akan membantu kamu ngeluarin mobil dari parkir. Jadi itu fungsinya tukang parkir. Dia bisa menjadi berkat buat orang dengan pekerjaannya itu, dengan bantuin kita kan terbantu banget ya sama tukang parkir ya. Betul, Kak. Oke, Gambar kedua. gambar kedua. Ini dia naik Ini nih, motor. naik motor. Terus kira-kira pekerjaannya apa nih? Apa nih, coba. Gojek. Gojek. Ojek, Ebi ya? Delivery. Ojek. Delivery. Gojek. Delivery. Dan jawabannya adalah kurir. Berarti delivery. Delivery, betul. Ada hubungannya sama delivery, dan ojek Ojek online juga pun ada. juga ada layanan untuk delivery-nya. Kurir, iya betul. Kurirnya, betul. Berarti dua-duanya bener ya, Kak? Dua-duanya betul. Nah, kira-kira kenapa dia harus pakai motor? Biar cepat. Biar cepat. Biar cepat. Soalnya kalau pakai mobil, nyampenya lama. Macet, Macet. Kak. Itu kakak agak kurang kelihatan sih, tapi itu pakai helm kan ya, yang oranye. Pakai, Iya. Kak. Iya. Pakai. Kenapa pakai helm? Biar Biar nggak jatuh. Iya. Biar palanya safety. Demi keselamatan. Demi keselamatan. Kalau biar nggak jatuhnya kita nggak tahu sih, tapi kalau jatuh biar tetap selamat ya, kepalanya aman, nggak kenapa-napa. Oke, next. Gambar selanjutnya. Wah, apa nih? perawat. Kayaknya tadi ada hubungannya sama Perawat. dokter. Yuk. Oli, Perawat. perawat. Dan jawabannya adalah perawat. Betul. Coba kita lihat. Dia tuh bawa apa tuh yang hijau-hijau? Board ya. Board. Board. Kira-kira Ngecat. boardnya isinya apa? List. Untuk catat. List, catat. Catatan tentang Catatan apa? pasiennya. Pasiennya. Fungsinya apa sih itu catatan di bawah-bawah? Biar bisa dikasih ke dokter. Betul. Oli? Nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Iya, jadi itu biasanya yang dibawa sama perawat itu catatan medisnya. Ini mungkin untuk semua kakak-kakak atau adik-adik yang sekiranya punya kenalan perawat, tolong dikoreksi kalau salah. Jadi itu biasanya dokumennya adalah dokumen medis. Kalau misalnya lagi ngecek gitu kan, ini pasiennya siapa, penyakitnya apa, dia udah dikasih misalnya infus atau obat tadi Ya, jam berapa kayak gitu. Betul ya Kak? Betul, Sebagai apoteker medical recordnya, benar. medical recordnya ya. Apalagi Kak biasa isinya Kak? Ya, yang berhubungan dengan itu, kemudian hasil-hasil ronsennya atau Mm-mm. misalnya resep-resepnya biasanya ada di situ. Jadi kayak nggak salah nih ya, ini pasien yang ini tiba-tiba recordnya yang lain kan Oh iya, ngasihnya keliru, nggak sembuh-sembuh dia. Iya. Oke, next. Gambar berikutnya. Wah, menarik nih. Kira-kira apa, Oli? Apa nih? School bus driver kan. School bus driver, Ebi? Iya sama. Ya, betul. Jawabannya adalah driver. Woo! So, ini adalah driver. Untuk yang ini dia driver bus sekolah, antar jemput sekolah. Kalian pernah ikut antar jemput sekolah? Belum. Nggak pernah. Selalu antar jemput pribadi ya. Antar jemput pribadi juga sama driver. Driver kan bisa Oh macam-macam. iya, betul. Supir pribadi ya jatuhnya. Supir pribadi. Kalau ini kan bis. Hmm. Kalau ada lagi, kalian masih pernah melihat angkot? Pernah. Sering. Pernah. Driver ojek online juga itu driver. Pokoknya intinya driver adalah yang bawa kendaraan. Gitu. Driver nih menurut kalian pekerjaan gampang atau susah? Lumayan susah. Susahnya kenapa? Karena bisa kena macet. Bisa, betul.
kita aja yang jadi passengernya tuh bisa kayak aduh nggak jalan-jalan, apalagi mereka yang nginjek-nginjek yang gini-gini, wah itu pegel banget kayaknya ya. Dia kan betul ya, betul ya. Oke, apalagi sih kira-kira kesulitannya jadi driver? Kita harus Belum tahu. mengikuti rambu-rambu jalan. Mengikuti rambu-rambu jalan, oh benar, betul, karena jadi driver harus punya SIM kan. Betul. Itu SIM ujian juga harus inget rambu-rambu tuh. Jadi kalau misalnya nggak inget bisa ditilang siapa? Polisi. Ditilang polisi, betul. Sama satu lagi kesulitan jadi driver, Apa tuh Kak? harus ngikutin maps Oh iya kalau nggak. dan harus tahu jalan. Oh iya. Kalau nggak kita nggak tahu ya, kita mau ke A, nyampenya kemana-mana. Betul. Atau biasanya nyampe ke A bisa dalam waktu 15 menit. Ini kita muter 1 jam baru sampai. Oke, next. Wow. Wah, menarik nih. Wah, mungkin coba. Ya itu apa yang dipegang ya Kak? Itu sapu, cangkul atau apa tuh Kak? Atau sabit atau apa ya? Itu apa Sabit ya? sih kayaknya enggak sih. Apa ya? Cangkul kayaknya. Farmer Indonesia apa ya? Farmer. 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 Oh, farmer. Kalau Ebi apa, Bi? Iya, petani. Oh. Oke, kalau farmer sama petani, jawaban yang betul adalah Dua-duanya. betul. Jadi betul ya, ini adalah petani. Apalagi kita Indonesia terkenal dengan negara agraris yang artinya banyak sekali sawah, otomatis banyak sekali petani yang memanen apa? Menanam dan memanen padi, Betul. sayur-sayuran, Mhm. Buah-buahan. Buah-buahan. Oke, bantuin kau aja dong. Eh, Sayur udah, buah udah, padi udah. Kayaknya udah deh 4 sehat 5 sempurna tuh sayur, buah itu udah. Soalnya kalau ikan udah masuknya nelayan. ini petani masuknya. Oke. Kita sebagai orang Indonesia tidak hidup tanpa nasi, betul? Kalian hari ini sudah makan nasi? udah. Belum. Kamu terbiasa makan nasi nggak, Li? Setiap makan siang aku makan nasi. Oke, tiap makan siang makan nasi. Makan malam nggak? Sering-sering ya, sering-sering enggak. Oh, kamu jaga badan ya kalau buat olahraga. Oh, oke. Beda ya sama kakak-kakaknya ya. Pagi siang malam makan aja terus. Nah, Pak Petani ini menjadi berkat buat kita semua karena nasi itu jadi makanan pokok kita kan. Jadi tanpa mereka kita nggak bisa hidup. Karena kita nggak bisa makan nasi. Terima kasih Bapak-bapak petani dan Ibu-ibu. Bapak dan Ibu. Salut. Terima kasih, salut. Selamat terus bekerja keras kayak gitu. Nah, itu tadi masih ada lagi gambarnya? Tidak ya. Itu tadi beberapa contoh pekerjaan yang ada di sekeliling kita, gitu ya. Tapi menurut Kak Bella nih, tadi kan kita udah lihat tuh driver, terus perawat, kurir, tukang parkir. Kira-kira nih menurut Kak Bella, Ebi sama Oli itu kira-kira cita-cita mereka dari kecil atau enggak ya? Dari kecil kayaknya. Cita-cita mereka kah? Kayak driver tadi, kayak dia emang dari kecil pengen jadi driver gitu. Kayak petani tadi ya, dari kecil emang cita-citanya petani. Menurut kalian emang mereka dari dulu udah punya cita-cita itu atau belum? Bisa aja. Mungkin. Berarti mungkin iya, mungkin enggak. Kenapa enggaknya, kenapa menurutmu? Karena mungkin cita-cita mereka emang gak cocok. Atau mereka nggak bisa. Menggapai Iya. cita-citanya. Oh iya Kak, mungkin benar ya. Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi dia berarti melakukan pekerjaan itu karena nggak bisa menggapai cita-cita awalnya ya. Tapi seperti Kak Bella bilang tadi ya, mereka berguna juga ya buat kita ya. Betul. Jadi kayak apa ya? Kayak tadilah kita kan Kak, kita cita-cita dokter. Sekarang kita tidak menjadi dokter. Kita dengan pekerjaan kita masing-masing. Kakak jadi apoteker, aku jadi di dunia human resource kayak gitu kan. Tapi ternyata seperti mungkin juga tadi para profesi yang udah kita munculin, walaupun kita tidak mencapai cita-cita yang kita inginkan waktu kecil, tapi kita bisa tetap melakukan pekerjaan dan jadi berkat buat orang lain gitu ya. Nah, itu adik-adik juga mungkin kalau kayak Oliver dan kayak Abby juga mungkin sekarang cita-citanya jadi pemain bola, cita-citanya jadi arsitek. Tapi kalau besar nanti ternyata Tuhan punya rencana lain kan kita nggak tahu juga ya. Siapa tahu ternyata Tuhan punya rencana yang lebih baik buat Abby, buat Oliver gitu. Mungkin kamu nggak di bola, mungkin kamu nggak di arsitek, mungkin kamu yang lain. Tapi tetap bisa jadi berkat juga ya Kak ya. Iya benar. Tapi Oliver sama Abby tuh percaya nggak sih kalau di dalam perjalanan sekarang yang kalian lagi jalanin nih dengan sekolahnya,
dan kegiatannya yang udah mulai mengarah ke cita-citanya. Terus juga Oliver juga sama, udah mulai main di klub gitu ya. Percaya nggak sih kalau misalnya Tuhan tuh apa ya, memampukan kalian gitu untuk menjalani itu dengan baik? Iya. Ya, percaya ya. Mhm. Percaya. Dan nanti tuh cita-citanya berarti bisa berguna buat kemuliaan Tuhan juga nggak sih? Bisa. Bisa. Soalnya tadi aku sempat cerita Kak, aku nanya nih sama Oliver. Oliver kenapa mau jadi pemain bola? Satu jawaban yang kena banget gitu, Apa Kak. tuh Kak? Aku mau menyatakan kebesaran Tuhan. Oh, gitu. luar biasa. Keren banget. Bisa. Kalau nanti Oliver ternyata jadi penerus Lionel Messi versi Indonesia dan orang-orang tahu bahwa Oliver anak Tuhan, disitulah Oliver membesarkan nama Tuhan. Bisa jadi. Wah, Kak. Luar biasa Oliver. Ebi juga bisa ya. Bisa jadi arsitek terhandal se-Indonesia, ternyata anak Tuhan. Luar biasa kan? Memuliakan nama Tuhan juga. Ditunggu ya kabarnya. Jangan-jangan nanti Kak Bella mau minta tolong rancangin dong Ebi. Sebenarnya rencananya ke situ sih, tapi kayak oke. Nah, kita bisa bicarakan itu nanti ya, Bi. Nah, kita tadi ngomongin kan manusia nih yang bekerja kan. Punya cita-cita, kita punya pekerjaan kayak gitu ya. Menurut Kak Oci, menurut Oliver sama Ebi, Tuhan tuh punya pekerjaan nggak? Coba. Tuhan bekerja. kerja. Dia kan punya segala-galanya ya. Iya, ngapain kerja lagi ya? Apa pekerjaannya ya? Kalian tahu nggak pekerjaan Tuhan? Buat siapa juga tuh? Merencanakan jalan hidup kita. Merencanakan jalan hidup. Oke. Selain itu apa lagi? Apa lagi kira-kira pekerjaan Tuhan? Mungkin Oliver terinspirasi Lihat globe itu? Enggak. enggak. Nggak. Coba perhatikan globe di sebelah sana. Bisa dilihat itu apa? Global kan? Globe, betul. Ini planet apa? Globe tuh menggambarkan planet apa? Dunia kan? Dunia kita. Earth, bumi, betul. Selain Earth, ada planet apa lagi? Kalian tahu nggak? Planet di ini, di Milky Way, di Bima Sakti, bahasa Solar Indonesianya. system. Yes, di solar system kita. Ada planet apa aja selain Earth? Ada Mars. Mars, terus Venus, Jupiter, Jupiter, Venus, Earth, apa lagi? Neptune, Neptune, Saturn. Saturn, Uranus. Uranus. Dua lagi, tapi kakak juga lupa. Banyak planetnya gitu ya. Nah, menurut kalian itu siapa yang mengerjakan? Tuhan. Tuhan kan? Sekarang kita melihat selain lampu-lampu ini ya, di luar sana ada lampu abadi yang tidak akan pernah mati tapi cuma tenggelam aja. Itu apa? Matahari. Matahari bersinar, buru-buru bernyanyi. Jadi ingat lagu itu. Itu siapa yang menciptakan? Tuhan. Betul kan? Betul. Tuhan menciptakan terang, Tuhan menciptakan matahari. Kalau malam biar nggak gelap apa? Ada apa? Bulan. Bulan sama apa? Bintang. Bintang. Itu pekerjaan siapa? Tuhan. Oke. Apalagi pekerjaan Tuhan? Mengatur cuaca. Mengatur cuaca. Iya, bisa sih. Part of itu juga. Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, termasuk tekanan udara, jadi ada cuaca, ada iklim. Oke, apa lagi? Ingat tuh yang di Kejadian 1. Dari hari pertama pada mulanya. Wah. Berat ya. Suruh apal dulu nih. Buka Alkitab dulu nih. Hari pertama, 2, 3 apa ya? Terus ada hari pertama apa, hari kedua apa. Ingat nggak? Cakrawala. Ada pertama kan dia bikin apa namanya? Light and darkness kan? Memisahkan terang dari gelap. Mm-mm. Terus yang kedua, Cakrawala. cakrawala. Habis itu apa lagi? Waduh, kau cek kayaknya siap-siap nyari Alkitab dulu. Aku juga udah deg-degan nih kayak nanya kayak bener atau salah ya. Hari kedua cakrawala, hari ketiga Tanah dan air. jadi dia memisahkan air yang ada di udara, yang ada di laut. Terus ada apa tuh habis airnya dipisahkan? Namanya Dan ya, darat. daratan, betul. Terus hari keempat hari keempat apa? Yang tadi. Ding ding ding. Ding. Tapi yang pertamanya aja. Matahari. Iya, betul. Hari, bulan dan bintang. Bintang. Terus yang hari kelima
Masih di dalam lagu itu. Ding 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 ding. Yang terbang-terbang sama yang berenang-berenang. Burung Burung dan dan ikan. ikan. Hari ke-6 tuh. Nah, di situ tuh kita. Oh, Hari ke-6. manusia. Selain manusia ada apa lagi? Binatang. Binatang darat. Hari ke-7? Istirahat. Betul. Jadi dari cara Tuhan bekerja, kita juga diingatkan untuk beristirahat. Karena di hari ke-7 Tuhan beristirahat dan tidak bekerja lagi. Tapi ada satu loh pekerjaan Tuhan yang luar biasa loh, Kak. Karya terbesarnya Tuhan yang sangat luar biasa. Apa? Apa? Coba, tahu nggak apa? Ada hubungan sama tema kita hari ini tadi. Little Christ in me berarti siapa sih? Yang tadi di-spill di awal itu. Ah, Itu adalah pekerjaan Tuhan yang paling luar biasa ya. Karena kita diselamatkan melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat ya. kita. Tuh. Itu janji Tuhan yang luar biasa banget ya Kak. Tuhan apa? Tuhan Yesus tadi hadir untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Itu janji Tuhan yang rasanya tuh buat semua orang tuh pasti luar biasa banget sih Kak. Kalau kita kenal terima Yesus tuh keren banget sih. Janjinya tuh janji yang nggak abal-abal, ditepati, turun ke dunia gitu ya, dibaptis juga kan Tuhan Yesus itu dibaptis juga. Siapa yo yang baptis Tuhan Yesus? Yohanes. Nggak ada 1, 2, 3 detik. Yohanes baptis. Betul. Ya, betul. Tadi seperti kata Kak Oci ya, janji Tuhan kepada kita itu terlihat melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kalau kalian tahu kan, Tuhan Yesus tuh menuju disalib penderitaannya banyak banget ya kan. Tapi tetap disertai nggak sih sampai akhir hayat itu? Sampai bangkit lagi dan naik ke surga, tetap disertai nggak sih? Iya. Tetap ya. Dan janji Tuhan tetap ditepati ya. Jadi sama ke kita juga, ketika kita mencapai cita-cita kita, sesulit apapun itu, kita percaya Tuhan menyertai kita. Percaya nggak Ebi sama Oli? Percaya. Sekalipun Oliver nanti cedera bermacam-macam dari ujung, Semoga sih enggak ya. Semoga Cuman, enggak. Tapi kan yang namanya itu pasti ada sulit-sulitnya ya. Tapi kalaupun nanti cedera atau ternyata Ebi beneran mau jadi arsitek, betul, ada yang sampai miring. begadang-begadang juga, ada yang miring, terus jadi dikasih nilainya berkurang gitu, tapi tetap Tuhan sertai kita, percaya nggak? Percaya. Seperti Tuhan Yesus yang melalui pengorbanannya sudah menyelamatkan kita semua, kita juga melalui cita-cita kita juga bisa melakukan pekerjaan baik yang jadi berkat untuk semua orang. Nah, adik-adik mau nggak memenuhi cita-citanya untuk bisa jadi berkat buat semua orang? Oliver mau, Abi mau? Mau. Kauci mau? Aku juga mau. Dan adik-adik di rumah, kakak-kakak di rumah juga percaya kita semua sebagai anak Tuhan, kita mau untuk mencapai cita-cita kita, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, kayaknya untuk saat ini episode kali ini sampai di sini dulu kali ya. Nah, ini kita ada sedikit kenang-kenangan buat talent-talent kita, buat Oliver sama buat Abby yang udah mau berbagi hari ini. Ada apa tuh Kak? apa nih ya, ini lucu banget loh, lucu banget. Aku tuh pengen sih, tapi kayaknya aku nggak bisa jadi talent. Tapi yaudah, anyway, aku akan berikan kepada Oliver. Dilihat deh. Coba dilihat. Dan Abby. Coba kasih tunjuk. Senang nggak Oliver? Coba lihat lagi. Itu gambar siapa sih? Lucu ya? Yang bikin siapa sih, Kak? Oh, ini mungkin jangan-jangan yang bikin juga yang punya cita-cita jadi Ilustrator. Mungkin Siapa, Kak? nggak ya? Mau kita tanya ya? Iya, kayaknya iya ya. Apakah punya cita-cita untuk jadi ilustrator atau tidak? Sampai bisa bikin kayak gini, lucu banget. Siapa kan namanya, Kak? Kak Prima. Oliver sama Abby, kita mau sama-sama bilang terima kasih dong sama Kak Prima sambil ditunjukin gambarnya. 1, boleh? 2, 3. Terima Terima kasih, kasih, Kak Kak Prima. Oke, mungkin itu dulu ya, Kak Oci, thank you banget. Oliver sama Abby juga thank you banget udah ikutan podcast hari ini. Dan untuk semua yang sudah menonton, thank you. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!